Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih bisa merasakan nikmatnya puasa Ramadan. Jadi Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah kenikmatan puasa Ramadan yang bisa kita jalankan setahun sekali. Dan sudah banyak dibahas bahwa puasa Ramadan ini tidak hanya sebuah ibadah yang memberikan kita peluang untuk mendapatkan banyak pahala, tapi juga memberikan manfaat banyak di bidang fisik, kesehatan maupun mental. Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyinggung manfaat puasa Ramadan bagi kesehatan reproduksi seorang perempuan. Bagaimana saya bisa menyinggung tentang ini? Karena ternyata kalau kita melihat banyak penelitian terkait dengan kesehatan perempuan yang dihubungkan dengan puasa maupun puasa Ramadan, itu Masya Allah ya, manfaatnya ternyata banyak sekali, terutama dari sisi kesehatan reproduksi dan kesuburan. Padahal selama ini kita tahu bahwa salah satu yang menjadi masalah buat seorang perempuan yang terkait dengan reproduksi itu adalah tentang gangguan hormonal, gangguan menstruasi, yang mungkin juga nanti ada kaitannya dengan kesuburan atau fungsi fertilitas. Dua penelitian yang menurut saya sangat menarik, ini yang pertama adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Chan Lee dan kawan-kawan pada jurnal Free Radical Biology and Medicine tahun 2022, dan satu lagi adalah jurnal dari Journal of Family and Reproductive Health yang merupakan penelitian khusus membahas tentang efek of Ramadan fasting on stress neurohormones in women with PCOS. Jadi dua penelitian ini penelitian yang hampir sama tapi berbeda. Satu penelitian menelitikan tentang bagaimana pengaruh puasa intermittent terhadap kualitas dari oosit, dan satu lagi meneliti tentang bagaimana efek tentang puasa Ramadan terhadap penyakit PCOS. PCOS itu adalah Polycystic Ovary Syndrome, di mana sel telur yang harusnya setiap bulan pada masa ovulasi itu dia bisa besar, yang kemudian akan meletus ya, sel telur keluar. Tapi pada kasus PCOS di mana terjadi Polycystic Ovary Syndrome, folikel yang menjadi rumahnya sel telur ini tidak pernah bisa jadi besar. Jadi akhirnya setiap bulan dia hanya mengumpul kecil-kecil yang lama-lama akan membentuk seperti kalung tasbih begitu ya. Dampaknya apa kalau terjadi PCOS? Dampaknya adalah ovulasi tidak akan terjadi setiap bulan karena ukuran folikel tidak pernah bisa maksimal sehingga tidak bisa pecah untuk mengeluarkan sel telur. Dua penelitian ini ternyata mendapatkan hasil yang mirip ya, di mana dua-duanya bercerita bahwa puasa intermittent ataupun puasa Ramadan itu memberikan dampak positif bagi kesehatan reproduksi. Jadi misalnya adalah bagaimana puasa Ramadan ini kemudian menyebabkan fungsi dari folikel ya itu akan membaik ya, fungsi sel telur itu akan membaik pada kasus dengan PCOS. Jadi pada sebuah studi yang dilakukan terkait PCOS ini, ternyata serum kortisol dan noradrenalin ya, kadar noradrenalin ini secara signifikan itu lebih rendah dibanding sebelum pasien ini melakukan puasa Ramadan ya. Jadi artinya ini puasa Ramadan memberikan dampak yang sangat baik pada kasus PCOS kalau itu diukur dari serum kortisol dan diukur dari noradrenalin. Kemudian hal menarik lainnya adalah pada kasus intermittent puasa, secara umum penelitian ini menyebutkan bahwa ternyata puasa intermittent mendorong pematangan inti dan sitoplasma pada oosit seorang perempuan. Dan puasa intermittent ini ternyata bisa mengembalikan penurunan kualitas oosit seorang perempuan yang usianya sudah semakin menua. Ya, puasa intermittent juga mengurangi stres oksidatif dan kerusakan DNA yang disebabkan oleh proses oksidatif ya. Dan yang tentunya proses oksidatif ini berdampak buruk bagi kualitas sel telur. Secara khusus juga disebutkan dalam penelitian tersebut bahwa puasa intermittent itu meningkatkan pertahanan antioksidan seluler endogren.
Jadi itu kurang lebih cerita saya 5 menit terkait dengan bagaimana dampak positif puasa Ramadan terhadap kesehatan reproduksi seorang perempuan. Insya Allah kita tidak akan pernah sia-sia menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bukan hanya kita berlomba-lomba mencari pahala, tapi kita juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kesehatan kita. Dan bagi perempuan, bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan reproduksi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.